Instagram CNBC Indonesia yang berjudul "Ribuan PHK Karyawan di Gudang Garam, Bos Buruh Ungkap Hal Ini". Yang pertama, komen dari Kusuma Cahya Pangrasop. Pasokan tembakau terbatas, kata siapa Pak? Saya sales GG dulu, oh nih salesnya ngomong langsung ya. Gak ada istilah pasokan tembakau terbatas, justru di gudang melimpah ruah tembakaunya. Kalau kurang inovasi betul. Nah ini menarik, stok tembakau kita memang seterbatas itu sekarang satu Indonesia. Dan kedua, emang rokok tuh mau inovasi kayak gimana sih? Saya nggak ngerti karena saya bukan perokok, gimana Mas? Ya, ini ada kabar ya, waktu itu kita dihubungi oleh para petani tembakau di Temanggung bahwa mereka ternyata para pabrik-pabrik besar ini mereka sudah stop untuk beli. Dan akhirnya yang terjadi adalah tembakau-tembakau yang diproduksi oleh para petani di Temanggung ini numpuk. Dan yang terjadi adalah harganya anjlok gitu. Nah, sekarang yang dipikirkan oleh mereka adalah bukan masalah anjloknya atau tidak, tapi siapa nih yang beli nih? Artinya dari segi kapasitas produksi sebenarnya ada barangnya gitu, tapi tidak laku. Nah, ini yang menandakan bahwa memang tadi kita balik ke awal bahwa industri rokok kita lagi tertekan gitu, sehingga pengurangan produksi sudah mulai nampak ketika laba bersih yang didapat oleh para produsen rokok berkurang signifikan. Begitu. Tapi kalau ngomongin inovasi, emang rokok bisa inovasi apa nih? Saya nggak ngerti, maksudnya kalau ngomongin inovasi, kurang inovasi itu gimana? Ya kalau saya jujur juga, saya bukan perokok juga ya. Tapi memang kan orang bilang bahwa inovasi misalkan rokok elektrik gitu ya. Tapi saya menilai bahwa rokok elektrik ini kan cuma di kalangan menengah perkotaan aja gitu ya. Maksudnya saya rasa kalau nggak usah jauh ke daerah ya, maksudnya di perkampungan di Jakarta pun saya rasa mereka masih merokok dengan rokok yang lama gitu ya. Kalau rokok-rokok elektrik ini kan ya karena kita ya kadang-kadang di lantai bawah ini kan juga ada salesnya juga gitu loh. Jadi memang secara ini kan kayak orang bilang oh penjualan online mengalahkan penjualan offline. Ya kenyataannya kan datanya juga belum sebanyak itu. Iya. Maksudnya nggak kebayang aja gitu kalau Gudang Garam tau-tau ngeluarin rasa stroberi, rasa mangga gitu. Gudang Garam kan terkenalnya dengan kayak laki gitu kan gitu. Nah ini ada komen lagi yang masuk nih. Melkisedek Manalu, harusnya jangan di PHK, karyakan saja buat rokok murah meriah sebagai anak perusahaan. Nah gitu, maksudnya stok tembakau ini yang nggak bisa diproduksi, bisa nggak rokok-rokok ini dibuat rokok-rokok yang lebih murah gitu maksudnya, jadi nggak ngikutin harga GG lagi, misalkan bikinlah Gudang Garam anak perusahaan gitu. Solusi kayak gitu bisa menyelesaikan nggak sih? Bisa aja ya. Kan kita lihat dari aturan cukainya dulu ya. Kita lihat aturan cukainya seperti apa gitu, yang membuat harga rokok itu menjadi murah gitu. Jadi memang kalau kita kembali lagi tadi ada yang bertanya soal inovasi, itu juga penting gitu. Bagaimana tembakau nanti ujungnya bukan hanya rokok nih gitu. Apa yang dilakukan oleh perusahaan rokok gitu. Jadi mereka sudah harus sekarang melakukan kayak research and development lah gitu. Setidaknya produk hilirisasi tembakau di ujung atau di akhir itu apa nih? Selain rokok gitu. Iya. Oke. Kalau ekspor nggak mungkin ya? Ya, ekspor kan salah satu ini juga kontribusi rokok juga ya kan. Rokok itu sebenarnya kontribusi untuk perekonomian Indonesia cukup besar ya. Bukan hanya dari cukai tetapi juga dari PPN. Ketika rokok itu dijual di kalangan masyarakat, kita kan juga harus ikut membayar PPN-nya. Kemudian ketika rokok itu mempekerjakan banyak karyawan, mereka menghasilkan PPH, pajak penghasilan, itu juga disumbang oleh industri rokok. Kemudian selain itu, mereka juga ada beberapa yang mengekspor ke luar negeri gitu. Walaupun tidak seluruhnya, tapi ada beberapa pabrikan rokok juga yang melakukan ekspor, dan itu juga mereka menyumbang pajak ekspor. Jadi memang kontribusi industri rokok di Indonesia atau industri tembakau itu cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Jadi kalau runtuh ya multiplier efeknya juga cukup besar. Nah ini sekarang sudah mulai nampak ya, kalau dilihat dari laporan-laporan kemarin kita coba dapat kabar dari para petani di Temanggung, bahwa desa-desa mereka juga sudah mulai kehilangan pendapatan. Artinya apa? Artinya ketika tembakau tersebut tidak laku, tidak diserap oleh pabrikan, yang terjadi adalah tembakau tersebut numpuk di gudang. Sedangkan petani juga harus mendapatkan pemasukan untuk menghidupi dan melakukan perputaran uang mereka gitu. Nah, yang terjadi ketika ini tidak terjadi, tidak ada serapan, yang terjadi mereka tidak ada penghasilan dan akhirnya dampak kepada ekonomi daerah juga terjadi. Ya, kita masuk lagi ke komen berikutnya dari Hendra Antomi. Tambahan poin, pemerintah kurang serius dalam pemberantasan rokok ilegal. Ini yang tadi kita bahas ya. Border kita memang masih transparan, kayaknya masih bisa tembus gitu kan. Regulasinya masih belum ada sepertinya yang mengatasi lebih ketat tentang barang-barang ilegal. Bahkan waktu itu kan ada rencana itu ya dari Pak Dirjen Bea Cukai juga untuk membentuk Satgas
pencegahan rokok ilegal ya. Tapi itu kan berita di bulan Juni. Saya nggak tahu update-nya apakah Satgas itu sudah dibentuk atau belum gitu. Tapi kalau memang itu pun dibentuk ya koordinasi lagi kan dengan apa namanya lintas kementerian ya. Kita terlalu banyak satgas lah. Kita sering bahas di sini satgas PKH, satgas PHK. Kemudian juga waktu itu pernah ada ya satgas saber pungli. Itu juga kita mempertanyakan efektivitasnya juga. Satgas pinjol. Saya mempertanyakan juga kalau nanti dibikin satgas pencegahan rokok ilegal, apakah juga berjalan gitu ya. Sementara kayaknya banyak masalah, nggak cuma rokok ilegal ya masalah sekarang itu. Gitu. Bentar lagi ada Satgas Pelakor. Bercanda ya. Oke, kita masuk lagi ke komen berikutnya dari Ranjowo _ bukan daya beli yang rendah, harga rokoknya yang memang udah nggak masuk akal ya. Memang benar karena cukainya tinggi, ditambah satu rokok yang kita beli itu kita bayar cukai, kita bayar PPN juga, ya kan? Double memang. Jadi ya memang itu sebenarnya upaya untuk menekan rokok untuk di penggunaannya tidak terlalu masif gitu. Dan ini ada lagi komen terakhir dari Coafen Corp. Pajak cukai naik tapi rokok ilegal nggak diberantas, yaitu sama isunya tadi juga udah kita bahas. Dan ada lagi komen terakhir Chris Manki, ini pembuktian yang valid, pajak tinggi membunuh iklim usaha, pajak cukai GG terlalu tinggi maka kalah bersaing dan dampaknya kena sama dengan karyawan. Tapi kalau pajak cukai itu diterapkan untuk semua brand kan? Apa masing-masing brand beda? Sama sebenarnya, semuanya kan? Kena ya sebenarnya dalam hal ini. Makanya tadi ada yang mungkin juga yang menyoroti soal inovasi ya, itu mungkin benar juga gitu. Makanya tadi Wiji sempat highlight soal apa namanya hilirisasi, dan yang lupa kita angkat adalah bahwa sebenarnya menurut data Kementerian Kesehatan dari risetnya perokok ini udah menurun gitu. Maksudnya sebenarnya dengan ya kita tahulah di kantor ini pun merokok juga kan sulit ya, ada kawasan tanpa rokok. Itu di semua kalau kita ke pemerintahan, kemudian ke gudang ke perkantoran, bahkan ke rumah sakit, ke kantor kita sendiri pun merokok kan juga sulit gitu. Jadi sebenarnya dari sisi kita sendiri pemerintah udah membatasi ya. Tapi nggak mungkin dilarang, rokok itu nggak mungkin dilarang lah. Pasti kita hanya bisa membatasi gitu. Dan prevalensinya juga udah semakin menurun gitu. Orang bilang pada pindah ke elektrik, saya bilang angkanya nggak terbukti gitu. Karena memang penggunanya masih ada. Penggunanya memang masih ada gitu yang rokok biasa gitu. Mas Wiji, mau nanya juga terkait buruh yang mengeluhkan tentang upah yang layak. Pengusaha bilang napasnya udah sesek duluan gitu kan, kalau misalkan penjualan turun, buruh minta harga naik gitu, upahnya naik. Nah, artinya kan ada jurang nih antara tuntutan pekerja dan juga kemampuan pengusaha. Akhirnya kan ini tidak terjembatani. Gimana solusinya? Iya, solusinya adalah lagi-lagi kebijakan pemerintah harus tepat sasaran nih. Artinya kan memberikan iklim usaha yang baik dong bagi perusahaan. Ketika perusahaan memberikan iklim usaha yang baik, tentu saja mereka akan setidaknya buruh tidak merasa khawatir gitu dengan beberapa tuntutan mereka, termasuk sebenarnya tuntutan mereka kan setiap tahun disuarakan adalah kenaikan upah ya, upah minimum gitu. Artinya ketika upah minimum ini naik itu harus ada beberapa indikator nih yang harus dilihat gitu. Pertama adalah tentu saja pendapatan perusahaan juga harus oke gitu. Kemudian performance dari perusahaan juga harus oke gitu. Karena kalau dilihat sekarang dengan iklim usaha yang memang perlu dibenahi, kemudian yang kedua daya beli juga masyarakat yang lagi drop ya, yang itu berdampak juga kepada penjualan produk gitu. Ini juga menimbulkan tadi pengusaha sesak napas gitu. Jadi perlu ada kebijakan terarah dan terukur dari pemerintah untuk tadi agar ada win-win solution antara kepentingan buruh dan pengusaha. Oke, kalau dilihat kayak gini ya, misalkan perusahaan sebesar gudang garam aja bisa lapse gitu, nggak lapse ya, maksudnya bisa sesak nafas gitu. Artinya sektor-sektor lain yang menjadi penunjang kayak distribusi, logistik itu bisa kena pengaruh juga. Iya, pasti kena. Ya multiplier efeknya tadi ya yang sempat kita mention di awal ya, karena memang mostly pegawainya adalah pekerjaan perempuan gitu. Itu yang sebenarnya jadi concern juga gitu ya. Karena kita nggak tahu ya apakah di daerah itu laki-lakinya bekerja atau enggak gitu ya. Apakah ada lapangan pekerjaan. Mostly kan rata-rata juga yang menjadi tulang punggung adalah ibunya gitu. Kita bisa membayangkan ketika industri ini terganggu ya pasti efeknya ya tadi masalah perekonomian gitu. Sebenarnya bukan cuma perekonomian, itu pasti efeknya sosial. Kalau udah ke sosial pasti masalah keamanan. Karena pasti akan meningkat kriminalitas dan seterusnya gitu loh. Dan saya nggak tahu ya peran pemerintah pusat dalam hal ini mungkin Dirjen Bea Cukai ya. Tadi saya sepakat sih masalah
rokok ilegal itu memang kalau bila perlu presiden juga setuju dibentuk satgas ini juga ya silakan itu dikerjakan gitu ya kalau memang itu dirasa efektif gitu karena menurut laporan terakhir di konferensi pers APBN bilang mereka mengatakan bahwa ya penurunan rokok ilegal sudah turun 10%, tapi kan yang ilegal yang beredar ini tadi yang fenomena yang Wiji cerita itu mungkin banyak yang ngelinting. Tingwe, iya. Itu juga termasuk salah satu yang bikin rokok turun ya berarti. Karena kan fenomena ini sebenarnya terjadi banyak ketika pandemi ya. Pandemi ketika orang terkurung di dalam rumah, suntuk gitu. Dan ketika mereka sulit untuk membeli rokok kemasan, akhirnya yang dilakukan adalah tingwe. Jadi ini sebenarnya fenomena menarik gitu di kalangan masyarakat di mana mereka melinting sendiri ya, melinting dewe gitu. Jadi melinting sendiri, mereka beli tembakaunya, tembakau iris ya disebutnya ya, tis ya, tembakau iris biasanya mereka beli di pasar tradisional, kemudian di marketplace. Sebenarnya baik di marketplace mereka melinting sendiri, kemudian ya mereka ngukur sendiri dan mereka untuk ngeracik kebutuhan sendiri. Iya, dan itu kan tidak kena cukai. Iya, dan itu tetap dapat gitu kan sensasinya dan ya nggak beli rokok gitu kan, cuma beli tembakau doang. Tapi tadi menarik deh, kalau berbicara tentang hilirisasi tembakau, memang selain rokok, potensinya apa nih tembakau? Iya, perlu ada R&D ya, balik lagi ya. Tembakau itu juga di beberapa negara sebenarnya sudah ada beberapa riset ya, untuk produk hilirisasi dari tembakau ya. Contohnya bisa dijadikan kayak obat seperti pestisida lah di sebuah negara gitu. Kemudian ada yang lain gitu. Jadi setidaknya perlu ada tadi research and development untuk produk hilirisasi tembakau ini. Ujungnya bukan hanya untuk rokok, tetapi juga untuk kebutuhan yang lain. Antisipasi juga sebenarnya karena dan gaya hidup masyarakat juga ya. Ke depan kan saya nggak tahu ya, tapi rasa-rasanya dengan penurunan jumlah perokok itu kan berarti kan ada kesadaran ya untuk hidup lebih sehat gitu kan. Artinya juga tembakau sebagai salah satu komoditas andalan juga ya harus dipikirkan. Karena petaninya sangat banyak dan model hilirisasi seperti apa. Iya, berarti ini sebenarnya harusnya bisa menjadi potensi ya buat Indonesia ya. Hilirisasi tembakau ini mungkin juga bisa jadi bahan pertimbangan bagi pemerintahan kita. Thank you so much Mas Wiji, Mas Iqbal, thank you so much. Oh iya, tapi saya masih punya satu pandangan lagi nih. Kalau misalkan dari sisi pengusaha, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk bisa bertahan selain melakukan inovasi ya, di saat perusahaannya sekarang sudah lapse nih, 87%. Mungkin kita bisa mencontoh ada beberapa perusahaan rokok besar ya yang sudah melakukan diversifikasi investasi ya, switching bisnis ya. Contoh ada Gudang Garam, kalau kita tahu Gudang Garam sudah melakukan inovasi investasi mereka ke infrastruktur. Jadi mereka kan bangun Bandara Kediri ya. Kemudian yang kedua juga mereka ingin membangun jalan tol juga nih. Nah kemudian ada salah satu perusahaan rokok terbesar juga, mereka sudah switching bisnis mereka ke sektor lain, ke teknologi. Jadi arahnya mereka sudah melihat bahwa industri rokok ini bukan menjadi, setidaknya tidak lagi jadi penopang bisnis mereka lah. Bukan seperti itu. Jadi ada alternatif penopang lain lah gitu yang harus mereka lakukan ketika industri ini sedang tertekan, sedangkan mereka sudah punya sektor investasi lain. Ada pegangan lainnya. Mas Iqbal, untuk menutup sekali lagi, bisa dibilang nggak kalau misalkan rokok ini sudah masuk ke sunset era? Kalau dibilang sunset ya mungkin kan dia nggak akan mati ya, dia nggak akan mati karena ya tadi penikmatnya itu tetap ada gitu. Tapi di sisi lain gaya hidup masyarakat yang sekarang juga lebih aware terhadap kesehatan. Kemudian juga promosi promosi kesehatan juga gencar ya oleh dokter gitu ya, oleh tenaga kesehatan ya. Itu tentu akan menekan gitu, dan anak-anak muda sekarang mungkin akan beralih ke depannya juga ke rokok elektrik ya. Jadi kalau dibilang sunset, mungkin di sisi lain mungkin sunset rokok-rokok yang tradisional ya Pak Wiji ya, yang konvensional gitu. Tapi mungkin kita akan bisa melihat dan kita sudah melihat gitu ya, di anak-anak muda kita juga sudah banyak banget itu yang menggunakan rokok elektrik ya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu pertanda bahwa ya nggak akan mati juga gitu. Sebenarnya dilema ya, maksudnya kita mau memberhentikan rokok, kita mau menghilangkan budaya jelek, tetapi satu sisi nanti perusahaannya kolaps, sedangkan perusahaan ini rokok ini salah satu penopang ekonomi negara gitu kan, jadi agak dilema. Jadi ya kita nantikan aja seperti apa perkembangan dari Gudang Garam ini ya.